Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih ini keterangan alasan pekerjaan. Ingat aja alasan. Ya, jadi keterangan alasan. Jadi kita nyebutin pekerjaan ya, jumlah fi'liyah. Ya, tentu setelah ada fa'ilnya, naibul fa'il itu karena yang utama itu kan dua ya. Fi'il fa'il, fi'il maklum fa'il, fi'il majhul, naibul fa'il. Itu yang utama harus ada ya dalam jumlah fi'liyah itu. Sedangkan yang lain kan tambahan-tambahan. Nah, sekarang kita mau menambahkan keterangan alasan. Artinya kita menyebutkan alasan kenapa kita mengerjakan pekerjaan itu begitu. Sehingga nanti terjemahnya ada kata karena. Misalnya ketika kita mengatakan akala Muhammadun al-hubza tadi misalnya. Muhammad telah memakan roti. Kenapa? Jadi bisa ditanyakan kenapa Muhammad makan roti? Ya, ju'an karena lapar. Nah, itu namanya maf'ul li ajli. Ya, dan dia hukumnya juga harus mansub. Makanya di sini didefinisikan al-maf'ulu li ajli huwa ismun mansubun yudkaru li bayani sababi husulil fi'li. Ya, maf'ul li ajli atau alasan pekerjaan adalah isim mansub yang disebutkan. Jadi isim mansub, jadi harus mansub hukumnya. Yang disebutkan untuk menjelaskan sebab atau alasan terjadinya suatu pekerjaan. Maf'ul li ajli termasuk bagian dari struktur kalimat pelengkap atau fadlah yang merupakan keterangan alasan sebab atau motif ya, motif dilakukannya suatu pekerjaan. Motif seseorang melakukan suatu pekerjaan itu berasal dari hati, sehingga maf'ul li ajli ini terkait dengan perbuatan hati. Kedudukannya harus mansub biasanya berada di jumlah fi'liyah, tapi terkadang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mengandung makna fi'il yang saya jelaskan tadi ya. Sehingga strukturnya jumlah ditambah. Nah, karena ini tambahan. Jumlah ditambah maf'ul li ajli. Karena dia tambahan. Jadi bisa ada, bisa tidak dalam kalimat itu maf'ul li ajli itu. Ya, tergantung orang yang berbicaranya. Ya, mau dia nyebutin alasan pekerjaannya atau tidak ya terserah kan begitu. Ya. Nah, karena motif itu biasanya dari hati, kebanyakan, tidak semua ya, tidak semua merupakan perbuatan hati. Ya, misalnya nomor satu ya, dibaca contohnya bareng-bareng. Ata Muhammadun. Ata Muhammadun Ata Muhammadun al-madrasata rohbatan fil ilmi. Artinya, Muhammad telah datang ke sekolah karena berharap ilmu. Ata fi'il apa? Fil Jadi madi. maklum ya, mabni dengan fathah muqaddaro di atas alif. Ya, fathah muqaddaro ala alif ya, karena dia ada huruf ilat. Muhammadun fa'il ya, Fa'il. dari kata marfu alamat rafi madrasata Maf'ul bih. Nah, ini sebetulnya bukan maf'ul ya. Karena datang itu kan lazim, tidak butuh Maf'ulun objek. fi, Ustaz. Bukan. Nggak bisa juga jadi jorpu makan, nggak bisa. Karena kan dia tempat yang khusus, sekolah, nggak bisa. Nah, ini sebetulnya, ini mansubnya itu karena huruf jarnya dibuang. Jadi asalnya Ata Muhammadun ilal madrasati. Asalnya begitu. Karena huruf jarnya dibuang, jadi mansub madrasata. Ya, ini namanya mansub linazil khofidi ya. Mansub linazil khofidi. Mansub karena huruf jarnya dibuang. Memang itu tidak dibahas di buku ini ya. Tapi sebagai tambahan kita harus tahu. Jadi bukan maf'ul bih karena enggak cocok. Karena datang itu lazim, tidak butuh objek. Tidak bisa ada maf'ul bih.
Oke, kita fokus ke rogbatannya. Nah, rogbatan ini artinya kan karena berharap. Ya, dia akan menjadi alasan kenapa Muhammad datang ke sekolah gitu kan. Maka dia alasan disebutlah maf'uli ajli. Gitu. Di rogbatan maf'uli ajli mansubun karena hukumnya harus mansub ya kita katakan mansubun. Walamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, biasanya setelah maf'uli ajli itu ada keterangan lagi, ada jar majrur biasanya. Berharap dalam apa? Kan ini bukan anak-anaknya. Ya, dia mudhof punya mudhof ilaih. Nah, kenapa Umar mencium anak-anaknya? Rahmatan, karena sebagai kasih sayang bihim kepada mereka. Jadi rahmatan ya itu adalah maf'uli ajli karena sebagai alasan dari pekerjaan ya. Mansub tanda mansub fathah di huruf jar himnya domir ya mutasil mabni dengan sukun dalam keadaan majrur oleh ba. Nomor 10 terakhir. Yaskutut. Indama ja'al mu'allimu ihtiraman. Artinya Para belajar dia ketika guru datang karena sebagai kehormatan kepadanya. ya yaskutu fil apa? Mudhari ya. Marfu tanda marfunya doma. Tulabu fa'il yaskutu ya diam. Siapa yang diam? Tulab murid-murid. Indama ya indama ketika. Nah kalau indama berarti apa ini? Maf'ul fi zarfu apa? Zaman ya zaman. Cuman dia mabni. Di sini mabni kan? Indama ini nyambung jadi mabniun ala sukun. Fi mahali nasb. Ini termasuk yang mabni ini indama ini. Ja'a madi fi'il madi maklum muallimu fa'il dari ja'a yang telah datang. Siapa yang telah datang? Guru. Muallim fa'il. Guru. Ihtiraman sebagai penghormatan. Jadi maf'uli ajli. Maf'uli ajli dari mana? Alasan dari mana? Dari yaskutu tulab atau dari ja'al mu'alim? Dari yaskutu tulab. Iya, dilihat artinya. Ini kan alasan kenapa murid diam. Bukan alasan kenapa guru datang. Karena guru. Kan? Iya. Benar nggak? Jadi murid datang, murid diam ketika guru datang. Kenapa murid diam ketika guru datang? Karena sebagai penghormatan kepada guru. Bukan sebagai alasan dari guru datang karena penghormatan, bukan. Jadi dalam menentukan maf'uli ajli juga kita harus tahu dia maf'uli ajli dari mana, dari fi'il yang mana gitu.